Pada abad ke-16, wilayah yang kini dikenal sebagai Jakarta merupakan sebuah pelabuhan penting bernama Sunda Kelapa. Letaknya yang strategis di pantai utara Pulau Jawa, menjadikannya pusat perdagangan internasional yang ramai. Kapal-kapal dari berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara seperti Tiongkok, India, hingga Arab kerap singgah di pelabuhan ini untuk berdagang rempah-rempah, kain, dan barang berharga lainnya. Kerajaan Sunda, yang menguasai wilayah ini, menjadikan Sunda Kelapa sebagai salah satu urat nadi ekonomi mereka. Selain itu, pelabuhan ini juga berperan sebagai pintu masuk pengaruh budaya dan agama dari dunia luar, memperkaya dinamika sosial masyarakat setempat. Namun, keberadaan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan yang makmur menarik perhatian kekuatan asing, termasuk bangsa Portugis yang datang pada awal abad ke-16 untuk menjalin kerjasama dagang. Kehadiran mereka menandai dimulainya interaksi politik dan militer dengan pihak luar. Hubungan ini memicu konflik dengan pihak-pihak lokal yang merasa terancam oleh dominasi asing. Sunda Kelapa menjadi arena perebutan kekuasaan, tidak hanya di antara kerajaan lokal tetapi juga dengan bangsa Eropa yang mulai menjadikan kawasan ini sebagai bagian dari rencana ekspansi mereka di Nusantara. Situasi ini kemudian membuka jalan bagi perubahan besar di wilayah tersebut, baik dalam struktur kekuasaan maupun peran ekonominya. Kedatangan bangsa Portugis ke Sunda Kelapa pada awal abad ke-16 bukan sekadar peristiwa perdagangan, melainkan sebuah langkah strategis yang membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial dan budaya di wilayah itu. Sebagai bangsa yang memiliki teknologi navigasi maju, Portugis memperkenalkan berbagai inovasi dalam sistem perdagangan, seperti tata kelola logistik dan penggunaan alat-alat navigasi modern. Kehadiran mereka juga membawa masuk komoditas baru, seperti tekstil dari Eropa dan senjata api, yang sebelumnya jarang ditemui di Nusantara. Barang-barang ini tidak hanya menjadi barang dagangan bernilai tinggi, tetapi juga memengaruhi gaya hidup masyarakat lokal yang mulai mengadopsi elemen-elemen asing dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain dampak ekonomi, pengaruh Portugis di Sunda Kelapa juga terlihat dalam penyebaran agama Kristen Katolik yang mereka bawa. Beberapa masyarakat lokal yang berinteraksi dengan Portugis mulai mengenal tradisi dan kepercayaan yang berbeda dari ajaran agama asli mereka, seperti Hindu, Buddha, atau Islam. Meski penyebarannya tidak dominan, keberadaan misionaris Portugis membuka ruang bagi percampuran budaya yang lebih luas, terlihat dari seni musik hingga arsitektur. Contohnya adalah pengenalan alat musik seperti gitar dan tradisi musik yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal dengan gaya mereka sendiri. Hal ini menandai fase awal perubahan budaya yang kelak membentuk keberagaman khas Jakarta di masa mendatang. Tahun 1527 menjadi momen penting dalam sejarah Nusantara ketika Fathahillah, seorang panglima Kesultanan Demak, berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Penaklukan ini bukan hanya sekadar ekspansi militer, tetapi juga simbol kemenangan politik dan agama. Dalam upayanya mengusir Portugis yang mulai mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kelapa, Fathahillah memanfaatkan dukungan dari masyarakat setempat yang resah dengan kehadiran kekuatan asing tersebut. Dengan taktik yang cerdik dan kekuatan militer yang tangguh, pasukannya berhasil merebut pelabuhan strategis ini, mengukuhkan pengaruh Kesultanan Demak sebagai kekuatan dominan di Jawa bagian barat. Kemenangan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme awal di Nusantara. Setelah penaklukan, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti Kota Kemenangan. Pergantian nama ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan militer, tetapi juga menjadi tonggak awal perubahan identitas wilayah tersebut. Jayakarta mulai berkembang sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah Barat Jawa, dengan pendirian masjid-masjid dan lembaga pendidikan agama. Nama baru ini juga membawa semangat persatuan di antara masyarakat lokal, yang sebelumnya hidup di bawah dominasi kerajaan Sunda dan pengaruh Portugis. Di bawah pengaruh Demak, Jayakarta tumbuh menjadi kota dengan nilai-nilai religius yang kuat sekaligus tetap mempertahankan perannya sebagai pelabuhan dagang strategis, membuka era baru dalam sejarah wilayah ini. Pada awal abad ke-17, Belanda, melalui perusahaannya yang bernama Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, mulai menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Setelah berhasil mengalahkan Portugis yang sebelumnya menguasai pelabuhan-pelabuhan utama, VOC melihat potensi besar di Jayakarta yang merupakan pusat perdagangan strategis. Pada tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta dan merubahnya menjadi Batavia, sebuah kota yang dirancang untuk menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Asia Tenggara. Keberhasilan ini memungkinkan VOC mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan dan memastikan posisi dominan Belanda dalam menguasai sebagian besar perdagangan di kawasan ini. Selain itu,
Pendirian Batavia juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki sebuah benteng yang kokoh, yang mampu melindungi kepentingan dagang dan politik Belanda dari ancaman kekuatan asing maupun pemberontakan lokal. Setelah Batavia didirikan, kota ini cepat berkembang menjadi pusat perdagangan yang sibuk dan multinasional. Batavia menjadi titik temu bagi berbagai bangsa dan suku yang datang untuk berdagang, termasuk pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. VOC membangun infrastruktur yang menghubungkan Batavia dengan wilayah-wilayah lain di Asia dan Eropa, termasuk pelabuhan, gudang, dan jalan-jalan utama. Selain itu, Batavia menjadi pusat pemerintahan yang dikelola oleh Belanda, dengan sejumlah kebijakan yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat Batavia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya mulai berkembang, dan mereka berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh dominasi kolonial Belanda. Batavia menjadi melting pot yang menyatukan banyak elemen budaya, yang kelak mempengaruhi terbentuknya identitas khas masyarakat Betawi di kemudian hari. Untuk memastikan kelancaran operasional perdagangan dan pembangunan di Batavia, Belanda menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, VOC mulai mendatangkan pekerja dari berbagai daerah di Nusantara, seperti Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, dan Bali. Para pekerja ini dipekerjakan dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, hingga pekerjaan di ladang-ladang dan pabrik-pabrik pengolahan rempah. Sistem ini memungkinkan Belanda untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi barang-barang yang menguntungkan, seperti rempah-rempah, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tenaga kerja yang terbatas di Batavia. Keberagaman asal daerah para pekerja menciptakan dinamika sosial yang khas, di mana masing-masing kelompok etnis membawa serta budaya, bahasa, dan tradisi mereka, yang turut membentuk identitas kota. Kehadiran pekerja dari berbagai wilayah ini juga berdampak pada perkembangan budaya di Batavia. Selain bekerja sebagai buruh, mereka membawa pengaruh dari daerah asal mereka, menciptakan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, para pekerja Jawa, yang terkenal dengan kebudayaan agrarisnya, memperkenalkan cara bertani yang efisien dan teknik bercocok tanam yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Sementara itu, pendatang dari Sunda, Bugis, Melayu, dan Bali membawa tradisi kesenian, kuliner, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Akibatnya, Batavia tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga sebuah tempat percampuran budaya yang sangat dinamis, di mana berbagai elemen kebudayaan lokal dan asing berinteraksi dan berkembang. Interaksi antar kelompok ini menjadi fondasi terbentuknya komunitas yang sangat beragam di kemudian hari, yang kelak dikenal sebagai suku Betawi. Selain penduduk lokal, Batavia juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai kelompok imigran dari luar Nusantara. Imigran Tiongkok, yang datang dengan tujuan berdagang dan mencari kehidupan yang lebih baik, mendirikan komunitas yang cukup besar di kota ini. Mereka memperkenalkan berbagai aspek budaya Tiongkok, termasuk seni, kuliner, dan sistem perdagangan yang sangat berpengaruh pada perekonomian Batavia. Para pedagang Tionghoa ini memainkan peran penting dalam jalur distribusi barang-barang impor dan ekspor, serta menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan di Asia. Kehadiran mereka juga melahirkan budaya campuran, di mana elemen-elemen Tionghoa disesuaikan dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat, menciptakan warisan budaya yang bertahan hingga kini, seperti dalam kuliner dan seni. Tak hanya Tionghoa, komunitas Arab juga mulai berkembang di Batavia. Mereka kebanyakan adalah pedagang dan ulama yang datang untuk menyebarkan agama Islam dan memperkuat hubungan dagang dengan dunia Arab. Pengaruh mereka terlihat dalam pengenalan seni Islam, arsitektur masjid, serta tradisi keagamaan yang kemudian menjadi bagian integral dari budaya Betawi. Di samping itu, imigran dari India turut menyumbangkan tradisi kuliner, pakaian, dan seni, terutama yang terkait dengan perdagangan rempah-rempah dan tekstil. Para pedagang India ini juga berperan dalam membentuk pola perdagangan di Batavia, menghubungkan kota ini dengan pasar-pasar di Timur Tengah dan Afrika. Eropa, terutama Belanda, sebagai penjajah kolonial, membawa dampak signifikan dalam struktur pemerintahan dan sistem sosial kota, memperkenalkan model administrasi kolonial serta budaya barat. Semua kelompok imigran ini bersama-sama membentuk masyarakat Batavia yang majemuk, di mana percampuran budaya, bahasa, dan tradisi menjadi ciri khas kota yang terus berkembang. Penduduk Batavia pada masa kolonial hidup dalam struktur sosial yang sangat beragam dan tersegmentasi berdasarkan asal daerah mereka. Setiap kelompok etnis yang datang ke Batavia seringkali memilih untuk tinggal dalam kawasan yang didominasi oleh sesama suku atau etnis,
membentuk kampung-kampung tertentu yang mencerminkan identitas budaya mereka. Kampung Melayu, misalnya, menjadi tempat bagi orang-orang Melayu yang membawa serta tradisi, bahasa, dan adat istiadat mereka. Begitu pula dengan Kampung Bali, yang dihuni oleh pendatang dari Bali, yang memperkenalkan seni, tari, dan upacara keagamaan Hindu yang masih terjaga hingga kini. Kampung Makassar, yang dihuni oleh orang-orang Bugis dan Makassar, juga memiliki budaya yang kaya, dengan ciri khas dalam hal bahasa, adat, dan cara berdagang yang berbeda dengan komunitas lainnya. Kehidupan yang tersegmentasi ini memungkinkan masyarakat untuk tetap menjaga identitas budaya mereka meskipun berada di tengah keramaian dan interaksi yang beragam. Namun, meskipun hidup dalam kampung-kampung yang terpisah, interaksi antar kelompok ini tetap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan perdagangan, pertemuan sosial, maupun acara-acara keagamaan. Masyarakat Batavia, meski terbagi berdasarkan asal-usul etnis mereka, tetap saling berhubungan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberadaan kampung-kampung ini juga menunjukkan bagaimana struktur sosial di Batavia terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mempertahankan tradisi sambil menyesuaikan diri dengan kehidupan perkotaan yang berkembang pesat. Perbedaan bahasa, adat, dan kebiasaan dari berbagai kampung ini seringkali saling mempengaruhi dan menciptakan suasana pluralitas yang sangat khas di Batavia. Pada akhirnya, inilah yang berkontribusi pada terbentuknya budaya Betawi yang unik, yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai suku dan budaya yang berbeda. Interaksi yang intens di Batavia antara berbagai kelompok etnis menyebabkan terjadinya percampuran budaya yang sangat dinamis. Masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa, saling bertemu di pasar-pasar, pelabuhan, dan tempat-tempat umum lainnya, menciptakan ruang untuk pertukaran ide, kebiasaan, dan tradisi. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mulai mengadaptasi dan menggabungkan unsur-unsur dari budaya lain, yang terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara berpakaian, pola makan, hingga sistem sosial yang ada. Misalnya, masakan tradisional Melayu yang kaya akan rempah mulai dipengaruhi oleh masakan Tionghoa, menghasilkan hidangan seperti mie, nasi goreng, dan lumpia yang menjadi bagian dari kuliner Betawi. Di sisi lain, bahasa Betawi mulai terbentuk sebagai campuran dari bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Belanda, yang menjadi alat komunikasi sehari-hari bagi masyarakat Batavia. Selain dalam bidang kuliner dan bahasa, percampuran tradisi juga sangat terlihat dalam seni dan perayaan keagamaan. Tradisi budaya Betawi, yang dikenal dengan tarian, musik, dan seni pertunjukan lainnya, menyerap banyak pengaruh dari berbagai budaya yang ada di Batavia. Sebagai contoh, seni musik gambang kromong, yang menggabungkan alat musik tradisional Tionghoa dengan instrumen gamelan Jawa, menjadi salah satu seni pertunjukan yang khas di Betawi. Selain itu, perayaan-perayaan keagamaan juga menjadi ajang interaksi antar kelompok etnis, seperti perayaan Idul Fitri yang melibatkan masyarakat Betawi dan Tionghoa dalam tradisi bersantap bersama, atau perayaan Imlek yang mulai diterima oleh masyarakat Betawi dengan meriah. Dalam aspek sosial, nilai-nilai adat Betawi yang mengutamakan gotong royong dan kekeluargaan juga menyerap pengaruh dari budaya lain, menjadikan masyarakat Batavia lebih terbuka terhadap perbedaan dan membentuk kehidupan yang lebih plural. Akibatnya, Batavia menjadi melting pot budaya yang menciptakan identitas unik yang kelak dikenali sebagai budaya Betawi. Budaya Tionghoa memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan kuliner Betawi, dengan memperkenalkan berbagai bahan dan teknik masak yang kemudian diadaptasi menjadi hidangan khas Batavia. Salah satu contoh pengaruh ini dapat terlihat dalam nasi uduk, yang meskipun memiliki akar dari masakan Melayu, tetapi di Batavia diperkaya dengan bumbu-bumbu dan teknik memasak yang dipengaruhi oleh tradisi Tionghoa. Nasi uduk Betawi yang terkenal dengan rasa gurih dan kaya rempah ini seringkali disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, telur dadar, dan sambal, yang dipengaruhi oleh gaya masakan Tionghoa dalam hal cara mengolah daging dan bahan-bahan lain. Penggunaan santan dan berbagai rempah yang lebih beragam dalam hidangan ini juga menunjukkan akulturasi kuliner yang terjadi antara budaya lokal dengan masakan Tionghoa yang dikenal kaya akan penggunaan bumbu. Selain nasi uduk, kerak telur adalah salah satu hidangan khas Betawi yang juga menunjukkan pengaruh besar budaya Tionghoa. Meskipun asal-usulnya sangat identik dengan kuliner Betawi, kerak telur memiliki teknik memasak dan penggunaan bahan yang mengingatkan pada tradisi kuliner Tionghoa, khususnya dalam cara memasak menggunakan wajan panas untuk menghasilkan lapisan yang renyah di bagian bawah. Kerak telur terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan telur, kelapa parut, dan rempah-rempah yang memberi rasa khas,
dan seringkali disajikan dengan taburan bawang goreng serta sambal. Teknik memanggang ketan dengan api besar dan penggunaan bahan-bahan seperti telur dan kelapa, yang juga umum dalam masakan Tionghoa, memberikan nuansa baru pada hidangan tradisional ini. Keberagaman pengaruh ini menunjukkan bagaimana budaya Tionghoa tidak hanya mendominasi dalam aspek perdagangan, tetapi juga meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batavia, membentuk sebuah perpaduan kuliner yang kaya dan beragam. Penduduk Arab yang datang ke Batavia membawa pengaruh yang mendalam dalam tradisi keislaman masyarakat Betawi, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam seni dan budaya. Salah satu pengaruh utama yang mereka bawa adalah seni musik gambus, yang berkembang pesat di kalangan masyarakat Betawi. Gambus, yang berasal dari Arab, merupakan alat musik petik yang memiliki suara khas dan sering digunakan dalam pertunjukan musik religi. Di Betawi, gambus diintegrasikan dengan unsur budaya lokal, menghasilkan bentuk musik yang unik dan menjadi bagian integral dari perayaan-perayaan keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad. Musik gambus yang dibawakan dalam suasana hikmat ini menciptakan atmosfer religius yang memperkuat ikatan spiritual antara komunitas Betawi dengan tradisi Islam yang lebih luas. Seiring waktu, gambus menjadi simbol identitas budaya Betawi yang menyatukan tradisi Arab Islam dengan budaya lokal. Selain seni musik gambus, pengaruh Arab juga sangat terlihat dalam tradisi Maulid Nabi Muhammad yang dirayakan dengan meriah oleh masyarakat Betawi. Perayaan Maulid di Betawi tidak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga berbagai bentuk kesenian dan budaya yang turut diwariskan oleh para pendatang Arab. Di Batavia, tradisi Maulid seringkali diwarnai dengan acara pawai, pembacaan syalawat, serta berbagai atraksi seni, termasuk pertunjukan gambus dan salawatan. Masyarakat Betawi menjadikan Maulid sebagai momen untuk mempererat hubungan sosial antar warga dan sebagai ajang untuk mengekspresikan kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Selain itu, berbagai makanan khas yang disajikan selama perayaan Maulid, seperti nasi kebuli, juga dipengaruhi oleh tradisi Arab yang menambah kekayaan kuliner Betawi. Tradisi ini menggambarkan betapa pengaruh Arab dalam masyarakat Betawi bukan hanya terlihat dalam aspek spiritual, tetapi juga meresap ke dalam berbagai bentuk budaya lainnya, menjadikan Batavia sebagai tempat pertemuan berbagai tradisi yang saling menguatkan. Budaya Melayu, sebagai salah satu suku mayoritas di Asia Tenggara, memberikan pengaruh yang mendalam terhadap adat istiadat dan tata bahasa masyarakat Betawi. Pengaruh ini tampak jelas dalam cara hidup masyarakat Betawi yang banyak mengadopsi adat istiadat Melayu, terutama dalam hal tata cara pernikahan, upacara adat, dan tradisi penghormatan terhadap orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Betawi banyak mengadopsi norma-norma sosial yang berasal dari budaya Melayu, seperti gotong royong, penghargaan terhadap tamu, dan kehidupan berkeluarga yang sangat dihargai. Struktur sosial yang menekankan pada kekeluargaan dan komunitas, di mana hubungan antar warga terjalin erat, juga mencerminkan nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas sosial. Ini menunjukkan betapa dalamnya budaya Melayu meresap dalam tatanan sosial masyarakat Betawi yang terus berkembang. Selain dalam adat istiadat, pengaruh budaya Melayu juga sangat dominan dalam bahasa Betawi. Bahasa Betawi pada dasarnya merupakan varian dari bahasa Melayu, yang diperkaya dengan berbagai unsur bahasa daerah lain, namun tetap mempertahankan akar dasar Melayu sebagai bahasanya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kata dan frasa yang digunakan dalam bahasa Betawi berasal dari bahasa Melayu, termasuk dalam penggunaan kata sapaan, ungkapan, dan kosakata yang sering ditemukan dalam percakapan informal. Meskipun bahasa Betawi mengandung pengaruh bahasa lain, terutama Tionghoa, Arab, dan Belanda, struktur dan kosakata utama tetap berlandaskan pada bahasa Melayu. Hal ini menjadikan bahasa Betawi mudah dipahami oleh masyarakat Melayu lainnya di Indonesia, serta menunjukkan kedekatan budaya antara Betawi dan suku Melayu di berbagai wilayah Asia Tenggara. Budaya Belanda memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi, terutama dalam hal gaya hidup dan tradisi yang berkembang selama masa penjajahan. Salah satu contoh pengaruh tersebut dapat terlihat pada penggunaan pakaian tradisional, seperti blus kebaya, yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Betawi. Meskipun kebaya pada awalnya merupakan pakaian tradisional yang berasal dari budaya Jawa dan Melayu, pengaruh Belanda terlihat dalam cara mengenakan pakaian ini, serta bahan dan desain yang digunakan. Pada masa penjajahan, kebaya mulai dimodifikasi dengan tambahan unsur-unsur Eropa, seperti penggunaan kain satin dan brokat yang lebih halus, serta model kebaya yang lebih terbuka dan bergaya Eropa. Hal ini mencerminkan percampuran budaya antara tradisi lokal dan gaya hidup kolonial yang diadaptasi oleh masyarakat Betawi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain pakaian,
Pengaruh budaya Belanda juga dapat dilihat dalam pola makan dan arsitektur rumah tangga di Batavia. Banyak tradisi Belanda yang diterima dan diadaptasi oleh masyarakat Betawi, seperti kebiasaan minum kopi dan teh yang disajikan dalam gaya Eropa. Di sisi lain, dalam arsitektur rumah Betawi, terlihat perpaduan antara desain Eropa dan tradisi lokal, seperti penggunaan jendela besar dan teras rumah yang menjadi ciri khas rumah-rumah Betawi. Tak hanya itu, gaya hidup kolonial yang memperkenalkan sistem tata kota dengan jalan-jalan beraspal dan bangunan bertingkat juga memberikan dampak pada perkembangan Batavia sebagai kota metropolitan. Masyarakat Betawi, meskipun tetap mempertahankan banyak elemen tradisi mereka, mulai mengadopsi gaya hidup yang lebih modern dan berorientasi pada kebiasaan Eropa, menciptakan suatu identitas yang memadukan budaya lokal dengan pengaruh kolonial. Ketegangan antara penduduk lokal Batavia dan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, semakin memuncak sepanjang abad ke-18, menciptakan ketegangan sosial dan politik yang berdampak pada struktur masyarakat di kota tersebut. Salah satu peristiwa paling dramatis yang mencerminkan ketegangan ini adalah Geger Pecinan pada tahun 1740, sebuah pemberontakan yang dipicu oleh diskriminasi dan perlakuan keras terhadap masyarakat Tionghoa. VOC, yang saat itu menguasai Batavia, memberlakukan kebijakan yang sangat menindas terhadap komunitas Tionghoa, dengan pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan dan kebebasan bergerak. Ketegangan ini akhirnya meledak dalam bentuk pemberontakan yang menewaskan ribuan orang Tionghoa, yang tidak hanya merusak hubungan antara VOC dan penduduk Tionghoa, tetapi juga mengubah komposisi sosial Batavia secara mendalam. Akibat peristiwa ini, banyak orang Tionghoa yang merasa terancam dan mulai meninggalkan Batavia, sementara sebagian lainnya memilih untuk berasimilasi dengan budaya lokal untuk menghindari pembalasan lebih lanjut. Peristiwa Geger Pecinan juga mempengaruhi hubungan antara penduduk lokal Batavia dengan penjajah Belanda, menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di antara berbagai kelompok etnis di kota tersebut. Ketegangan ini menciptakan segmen-segmen masyarakat yang terpisah berdasarkan etnis dan status sosial, dengan Belanda memegang kontrol penuh atas pemerintahan dan ekonomi, sementara penduduk lokal, termasuk orang-orang pribumi dari berbagai daerah di Nusantara, seringkali menjadi kelompok subordinat. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, VOC semakin mengatur dan membatasi peran masyarakat lokal dalam struktur sosial Batavia, sementara berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial memperburuk kesenjangan sosial. Dampak dari peristiwa ini tidak hanya mengubah dinamika hubungan etnis di Batavia, tetapi juga membentuk fondasi dari keberagaman sosial yang akhirnya melahirkan budaya Betawi sebagai hasil dari percampuran antara berbagai kelompok yang ada. Ketegangan tersebut mendorong evolusi budaya dan identitas yang khas, yang terbentuk dari interaksi yang kompleks antara pengaruh kolonial, budaya lokal, dan imigran dari berbagai suku. Masyarakat Betawi, yang terbentuk dari berbagai kelompok etnis dan budaya yang saling berinteraksi, mengembangkan pola kehidupan sosial yang sangat khas dan penuh warna. Salah satu tradisi yang mencerminkan keunikan kehidupan sosial masyarakat Betawi adalah tradisi ngarak pengantin, yang merupakan bagian penting dari perayaan pernikahan Betawi. Tradisi ini melibatkan prosesi pengantin yang diarak dari rumah mempelai wanita menuju rumah mempelai pria atau ke tempat perayaan, dengan iringan musik tradisional Betawi dan para tamu yang membawa berbagai perlengkapan simbolis. Ngarak pengantin bukan hanya sekadar prosesi adat, tetapi juga sebuah perayaan komunitas yang melibatkan seluruh warga, menggambarkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Betawi. Musik pengiringnya, seperti gambang kromong, memberikan warna tersendiri pada acara tersebut, menciptakan suasana meriah dan penuh keceriaan yang menggambarkan kegembiraan masyarakat Betawi atas penyatuan dua keluarga. Selain ngarak pengantin, masyarakat Betawi juga memiliki tradisi kesenian yang terkenal, yaitu lenong, yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Lenong adalah sebuah bentuk pertunjukan teater tradisional yang menggabungkan elemen humor, musik, dan tarian dalam satu tontonan. Dalam pertunjukan lenong, cerita yang disampaikan biasanya bersifat menghibur, dengan dialog-dialog yang lucu dan penuh sindiran, namun seringkali juga mengandung pesan moral atau kritik sosial. Lenong menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan cerita-cerita sehari-hari, dan seringkali digunakan untuk mengkritik kekuasaan atau norma sosial dengan cara yang halus namun tajam. Tradisi ini sangat populer di kalangan masyarakat Betawi dan menjadi bagian dari hiburan yang banyak dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Selain itu, lenong juga berfungsi sebagai ajang untuk mempererat ikatan sosial antar warga, karena pertunjukan ini biasanya dilakukan di acara-acara penting atau dalam pertemuan komunitas, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya Betawi. Pada abad ke-18, Batavia menjadi tempat bertemunya berbagai budaya,
yang memungkinkan terbentuknya identitas khas masyarakat Betawi. Proses akulturasi antara penduduk asli Batavia dengan kelompok etnis yang datang, seperti Tionghoa, Arab, Melayu, dan Eropa, mulai menghasilkan sebuah identitas budaya yang unik. Masyarakat Betawi mulai mengembangkan ciri khasnya dalam berbagai aspek, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga seni. Bahasa Betawi, misalnya, muncul sebagai sebuah varian dari bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa Jawa, Tionghoa, Belanda, dan Arab, menciptakan sebuah bahasa yang mudah dikenali dengan kekhasan dialek dan kosakata yang kaya. Selain bahasa, dalam bidang seni, masyarakat Betawi juga mengembangkan bentuk-bentuk pertunjukan khas seperti gambang kromong, ondel-ondel, dan lenong, yang merupakan hasil dari penggabungan unsur-unsur budaya yang beragam. Proses akulturasi ini tidak hanya membentuk budaya material, tetapi juga cara hidup, nilai-nilai, dan pola hubungan sosial yang menonjolkan pentingnya kekeluargaan dan gotong royong. Pada waktu yang sama, Batavia sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial, mengalami perkembangan yang pesat, yang turut memengaruhi pembentukan identitas Betawi. Suku Betawi, meskipun terbentuk dari hasil percampuran berbagai etnis, mulai memiliki ciri khas dalam cara berpakaian, tradisi, dan adat istiadat yang membedakan mereka dari kelompok etnis lainnya. Adat istiadat Betawi, seperti pernikahan, upacara keagamaan, dan perayaan-perayaan tertentu, mulai menunjukkan pengaruh budaya lokal yang sudah terasimilasi dengan unsur-unsur asing. Hal ini terlihat dalam tradisi ngarak pengantin yang menggabungkan unsur budaya Melayu dan Belanda, serta perayaan Maulid Nabi yang memiliki pengaruh Arab yang kuat. Identitas Betawi juga semakin diperkuat oleh keberagaman kuliner khas yang menggabungkan masakan tradisional Melayu, Tionghoa, dan Arab. Akibatnya, masyarakat Betawi pada abad ke-18 mulai membentuk sebuah budaya yang tidak hanya mewakili satu suku atau etnis tertentu, tetapi merupakan hasil kolaborasi berbagai kelompok yang hidup berdampingan di Batavia, menciptakan identitas yang khas dan mencerminkan keberagaman yang ada. Islam, yang mulai masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan pengaruh budaya Arab, menjadi agama mayoritas di Batavia dan sangat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Betawi. Seiring dengan penyebaran agama Islam, tradisi keagamaan mulai menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi, yang tercermin dalam berbagai upacara dan perayaan keagamaan. Salah satu contoh nyata dari pengaruh Islam adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad yang dirayakan dengan meriah, dengan melibatkan musik tradisional seperti gambus dan salawatan. Selain itu, pengaruh Islam juga tampak dalam berbagai ritual dan adat istiadat, seperti dalam upacara pernikahan dan hitanan yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Setiap aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian hingga cara berinteraksi dengan sesama, mulai mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pada kesopanan, kebersihan, dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dengan begitu, Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut, tetapi juga menjadi fondasi yang membentuk budaya dan kebiasaan sehari-hari masyarakat Betawi. Selain dalam tradisi dan seni, pengaruh Islam juga dapat dilihat dalam perkembangan hukum adat Betawi yang semakin terarah pada nilai-nilai Islam. Dalam masyarakat Betawi, hukum adat yang ada sebelumnya mulai dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah Islam, yang memberikan panduan dalam berbagai urusan kehidupan, mulai dari masalah keluarga hingga warisan dan tata cara berpakaian. Sistem hukum adat Betawi ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sosial, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan saling menghormati antara anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ini terlihat dalam berbagai keputusan yang diambil oleh tetua adat atau tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan sosial, seperti perselisihan antar warga atau pelaksanaan kewajiban agama. Dengan pengaruh Islam yang begitu kuat, masyarakat Betawi tidak hanya membentuk identitas budaya yang khas, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang mengarahkan mereka untuk hidup dalam kebersamaan, menghargai perbedaan, dan menjaga harmoni dalam komunitas. Nama, Betawi, memiliki asal-usul yang erat kaitannya dengan sejarah kolonial Batavia yang merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara pada masa penjajahan Belanda. Sebelumnya, Batavia adalah nama yang digunakan oleh penjajah Belanda untuk menyebut wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Namun, seiring dengan berkembangnya masyarakat lokal yang multietnis di Batavia, pengucapan nama Batavia oleh penduduk setempat mulai berubah menjadi Betawi. Perubahan pengucapan ini menggambarkan keberagaman dan dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat, di mana pengaruh budaya lokal dalam berbagai aspek kehidupan menciptakan sebuah identitas baru. Nama Betawi kemudian menjadi simbol identitas yang khas bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Batavia, yang terdiri dari berbagai suku,
budaya, dan agama yang bersatu dalam satu wilayah yang sama, meskipun ada perbedaan dalam latar belakang etnis dan tradisi. Identitas unik yang tercermin dalam nama Betawi juga terkait dengan proses panjang akulturasi antara berbagai kelompok etnis yang menetap di Batavia selama berabad-abad. Masyarakat Betawi terbentuk dari percampuran berbagai budaya, termasuk budaya Melayu, Tionghoa, Arab, Bugis, dan Belanda, yang masing-masing menyumbangkan elemen-elemen mereka dalam kehidupan sosial dan budaya di kota ini. Nama, Betawi, tidak hanya merujuk pada wilayah geografis, tetapi juga menggambarkan identitas budaya yang muncul dari interaksi antar kelompok yang sangat beragam. Seiring waktu, meskipun banyak unsur budaya asing yang masuk, masyarakat Betawi berhasil mempertahankan ciri khas lokal yang memadukan tradisi, bahasa, dan kebiasaan mereka sendiri. Nama Betawi menjadi simbol kesatuan yang mencerminkan kekayaan budaya hasil percampuran berbagai kelompok, dan sekaligus menunjukkan adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan yang terjadi seiring waktu. Seni tradisional Betawi, seperti ondel-ondel, tanjidor, lenong, dan gambang kromong, memiliki peran yang sangat penting dalam mencerminkan identitas budaya masyarakat Betawi yang kaya dan beragam. Ondel-ondel, yang berupa boneka raksasa dengan wajah yang ekspresif, sering digunakan dalam berbagai perayaan atau acara adat, terutama dalam rangka mengusir roh jahat atau sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Masyarakat Betawi percaya bahwa ondel-ondel dapat membawa keberuntungan dan melindungi komunitas dari bahaya. Tradisi ini, yang berasal dari perpaduan budaya lokal dan pengaruh luar, menjadi salah satu simbol visual yang mudah dikenali dan menjadi ikon dari masyarakat Betawi. Di sisi lain, seni tanjidor, yang menggunakan alat musik tiup seperti trompet dan klarinet, menciptakan irama yang energik dan dinamis, sering digunakan dalam acara-acara besar atau perayaan. Tanjidor menggambarkan semangat kegembiraan dan perayaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Betawi, sekaligus menonjolkan pengaruh budaya Eropa dalam seni musik mereka. Lenong dan gambang kromong merupakan dua bentuk seni pertunjukan yang sangat penting dalam budaya Betawi. Lenong, yang merupakan bentuk teater tradisional, seringkali berisi cerita lucu atau satir yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun mengandung humor, lenong tidak jarang menyampaikan kritik sosial terhadap pemerintah atau norma sosial yang berlaku pada masa itu. Jenaka dan satir yang disampaikan dalam lenong seringkali membuat penonton terhibur sekaligus berpikir tentang kondisi sosial mereka. Gambang kromong, sebuah bentuk musik yang menggabungkan alat musik tradisional Betawi seperti gambang, alat musik perkusi, dan kromong, alat musik tiup, adalah simbol dari perpaduan budaya Betawi dengan pengaruh Tionghoa. Musik ini sering dimainkan dalam berbagai acara budaya dan keagamaan, seperti perayaan Maulid Nabi, yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Betawi menggabungkan elemen-elemen budaya dari berbagai latar belakang menjadi satu kesatuan yang harmonis. Seni-seni ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana untuk menjaga dan menyebarkan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Betawi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, suku Betawi diakui sebagai penduduk asli Jakarta, yang semakin mempertegas posisi mereka sebagai bagian integral dari ibu kota negara. Status ini tidak hanya mencerminkan asal-usul etnis yang telah ada sejak zaman kolonial, tetapi juga menegaskan keberagaman budaya yang dimiliki Jakarta sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat perekonomian dan politik negara. Masyarakat Betawi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya ini, yang terbentuk melalui proses akulturasi selama berabad-abad, menjadi simbol penting dari integrasi beragam tradisi dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta, sebagai kota yang mewakili pluralitas budaya, menjadikan suku Betawi sebagai representasi dari keberagaman yang ada di seluruh Nusantara, di mana berbagai elemen budaya dari suku-suku yang berbeda berkumpul dan berkembang menjadi sebuah entitas budaya yang unik. Selain diakui sebagai penduduk asli Jakarta, suku Betawi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mempromosikan budaya yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai suku dan bangsa. Keberagaman dalam kehidupan sosial, bahasa, seni, dan tradisi mereka menjadikan masyarakat Betawi sebagai contoh konkret dari proses akulturasi yang terjadi di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Betawi terus melestarikan tradisi mereka melalui seni, kuliner, dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan penghargaan terhadap tradisi tetap menjadi dasar dalam interaksi sosial masyarakat Betawi. Selain itu, masyarakat Betawi juga terus berkontribusi dalam membangun Jakarta sebagai kota yang inklusif, di mana kebudayaan mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas kota ini.
Keberagaman yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Betawi merupakan cerminan dari keragaman budaya Nusantara yang menjadi fondasi kokoh dalam kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan.